Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk belajar serta berbagi pengetahuan. Sholawat serta salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita menuju jalan yang benar dan penuh keberkahan. Perkenalkan, saya Indra Resatika Ismi Solihah, dan di video kali ini saya akan membahas sedikit tentang salah satu materi yang saya pelajari. Harapannya semoga lewat video singkat ini bisa menambah wawasan dan bermanfaat bagi kita semua. Dalam pembahasan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa poin penting secara ringkas dan mudah dipahami. Jadi, teman-teman bisa menyimak sambil memahami inti dari materi yang saya sampaikan. Saya juga berharap apa yang saya jelaskan nanti bisa memberikan gambaran tentang bagaimana penerapan ilmu ini dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya teori, tapi juga nilai yang bisa kita ambil dan amalkan. Pembahasan kali ini adalah klasifikasi ahli waris. Latar belakang dari pembahasan ini yaitu warisan adalah bagian penting dalam kehidupan umat Islam yang telah diatur secara rinci dalam syariat. Tujuan waris Islam bukan hanya membagi harta peninggalan, tetapi juga menjaga keadilan, ketertiban, dan hak masing-masing anggota keluarga. Namun, pembagian waris seringkali menjadi rumit karena melibatkan berbagai kategori ahli waris, seperti ahli waris berdasarkan nasab, perkawinan, maupun sebab lain seperti wala. Oleh sebab itu, penting bagi kita untuk memahami klasifikasi ahli waris agar tidak terjadi kesalahan dan ketidakadilan dalam pembagian harta peninggalan. Pembahasan yang pertama yaitu ahli waris dari jalur nasab. Ahli waris dari jalur nasab adalah mereka yang memiliki hubungan darah dengan pewaris. Dibagi menjadi dua golongan. Yang pertama laki-laki, yaitu ayah, kakek, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki sekandung, paman, dan keturunannya. Kemudian yang kedua perempuan, yaitu ibu, nenek, anak perempuan, cucu perempuan, dan saudara perempuan. Jika seluruh ahli waris nasab hadir, maka yang berhak menerima bagian utama adalah ayah, ibu, anak laki-laki, dan anak perempuan, karena mereka adalah garis terdekat dengan pewaris. Yang kedua, ahli waris dari jalur perkawinan. Seseorang dapat menjadi ahli waris karena adanya ikatan perkawinan yang sah. Suami mendapatkan setengah jika istri tidak memiliki anak, mendapatkan seperempat jika istri memiliki anak. Dan kemudian istri mendapatkan seperempat jika suami tidak memiliki anak, dan seperdelapan jika suami memiliki anak. Penting dicatat, hak waris hanya berlaku jika pernikahan sah secara syariat. Jika bercerai sebelum meninggal, maka tidak saling mewarisi. Pembahasan yang ketiga yaitu ahli waris karena wala. Wala adalah hak mewarisi yang muncul karena memerdekakan budak. Jika seorang budak yang sudah merdeka meninggal tanpa meninggalkan ahli waris, maka harta peninggalannya menjadi hak orang yang telah memerdekakannya. Ini merupakan bentuk penghargaan Islam terhadap kebaikan seseorang yang telah membebaskan hamba sahaya. Pembahasan yang keempat yaitu zawil furud. Zawil furud merupakan ahli waris yang bagian warisnya sudah ditentukan secara pasti dalam Al-Quran dan hadis. Misalnya, suami setengah atau seperempat, istri seperempat atau seperdelapan, ayah dan ibu dapat seperenam, saudara seibu mendapat seperenam atau sepertiga. Mereka menerima bagian terlebih dahulu sebelum sisanya diberikan kepada kelompok asobah. Yang kelima, asobah, yaitu ahli waris yang tidak memiliki bagian pasti, tetapi berhak menerima sisa harta setelah zawil furud. Asobah terbagi menjadi dua, yaitu asobah binafsihi, yaitu ahli waris laki-laki seperti anak, ayah, atau saudara laki-laki. Yang kedua, asobah bi ghairihi, seperti perempuan yang menjadi asobah karena didampingi ahli waris laki-laki, seperti anak perempuan bersama anak laki-laki. Yang ketiga, asobah ma'a ghairihi, yaitu perempuan yang menjadi asobah karena bersama ahli waris perempuan lain, seperti saudara perempuan bersama anak perempuan. Yang keenam, konsep mahjub. Mahjub
Yang keenam, konsep mahjub. Mahjub berarti terhalang dari hak waris karena adanya ahli waris lain yang lebih dekat. Contohnya, kakek terhalang mahjub oleh keberadaan ayah, nenek terhalang oleh ibu, cucu terhalang oleh anak. Namun ada 6 ahli waris yang tidak dapat terhalang atau tidak bisa mahjub, yaitu ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan, suami, dan istri. Konsep ini menegaskan prioritas garis kekerabatan dalam hukum waris Islam. Kemudian yang terakhir adalah perbedaan waris laki-laki dan perempuan. Dalam Islam, laki-laki dan perempuan sama-sama berhak atas warisan, sebagaimana dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 7. Namun, bagian laki-laki biasanya 2 kali lipat dibanding perempuan, karena laki-laki memiliki tanggung jawab nafkah terhadap keluarga. Contohnya, anak laki-laki mendapat 2 bagian, anak perempuan mendapat 1 bagian. Perbedaan ini bukan bentuk ketidakadilan, melainkan keseimbangan tanggung jawab dalam sistem sosial Islam. Kesimpulannya, sistem kewarisan Islam adalah sistem yang kompleks dan terstruktur, mencakup berbagai jalur pewarisan seperti nasab, perkawinan, dan wala. Setiap ahli waris memiliki bagian tertentu sesuai ketentuan Al-Quran dan Hadis. Konsep seperti zawil furud, asobah, dan mahjub menunjukkan keadilan dan keseimbangan dalam pembagian waris. Dalam memahami klasifikasi ahli waris ini, kita dapat mencegah perselisihan, menjaga keadilan, dan menerapkan hukum Islam dengan benar. Oke, sekian penjelasan dari saya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan menambah semangat kita dalam belajar. Terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Kalau ada kekurangan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.